kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu bersama keluarga dan para sahabat, bersama komunitas dimanapun Anda berada. Hari Minggu biasa ke-11 tahun B pada tanggal 13 Juni 2021. Saya Agus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara merenungkan hari ini Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34 menurut kalenderium liturgi Gereja Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur dan siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hampir tiap hari kita membaca, kita melihat di media massa, media elektronik, media sosial kita, peristiwa-peristiwa besar dan orang-orang besar yang mengadakan konferensilah, yang mengadakan rapatlah, meresmikan ini dan itulah, dan sebagainya. Betapa iklim media sosial kita, media massa kita memang seringkali menampilkan berbagai macam berita, berbagai macam tokoh yang memang serba besar, tokoh penting, peristiwa besar, dan hal-hal yang menarik perhatian banyak orang. Sedangkan kita juga tahu bahwa peristiwa-peristiwa kecil dan sederhana yang biasa, yang katakanlah peristiwa-peristiwa kecil itu kurang diberitakan, kurang mendapat perhatian khalayak. Mana ada saudari-saudara berita tentang petani misalnya yang mencangkul, yang menanam, yang menyiram, yang menyiangi tanaman-tanamannya di kebun, di sawah dan sebagainya. Setiap hari dengan kesetiaan yang tanpa batas.
sampai kemudian menghasilkan panenan yang sampai ke meja-meja makan kita. Kalaupun ada berita tentang petani, lebih karena petani itu sukses, lebih karena ada katakanlah panen raya, karena ada peresmian atau sosialisasi food estate oleh pemerintah, oleh presiden dan sebagainya. Jarang ada berita tentang nelayan-nelayan kecil, tentang buruh-buruh kasar yang menyusun bata demi bata, menganyam beton, mencampur adukan semen dan sebagainya, tentang pembantu rumah tangga, tentang ibu-ibu yang menyapu rumah, memasak, mencuci piring. Sepanjang tahun jarang sekali ada, saudara-saudara. Kita manusia memang suka akan hal-hal yang unik, hal-hal yang menggemparkan, yang dahsyat, yang heboh, terlepas dari apakah itu baik atau buruk. Kita manusia memang suka akan hal-hal yang sensasional, yang canggih, seperti yang selalu muncul di berita-berita televisi atau di iklan-iklan televisi, iklan-iklan di media-media sosial yang begitu memanjakan pemirsa dengan doktrin ambillah, belilah, pakailah, downloadlah dan sebagainya. Seolah-olah segala sesuatu begitu mudah didapat, begitu mudah diraih, serba instan. Hal-hal yang tidak langsung enak, yang butuh waktu, yang perlu kesabaran dan ketekunan, yang perlu kesetiaan tanpa batas, rupanya tidak cocok lagi bagi orang modern pada zaman kita ini. Orang-orang modern senantiasa berpacu dengan waktu, sibuk mengejar prestasi, juga prestise, terkadang dengan menghalalkan cara juga. Ingin nilai bagus, tinggal nyontek. Ingin hasil skripsi yang bagus, menjadi plagiator. Itu banyak kita temukan zaman ini. Ingin cepat kaya, korupsi dihalalkan. Ingin dapat jawaban, ingin dapat jabatan, suap ditempuh. Belum lagi saudara-saudara, pada zaman kita ini dengan segala macam godaan iklan-iklan, orang ingin rambut lurus ya, rebonding. Ingin wajah yang cantik, yang glowing dan sebagainya, tinggal operasi plastik, tinggal perawatan dengan macam-macam serum dan sebagainya. Kita dimanjakan oleh hal-hal yang serba instan. Sehingga saudara-saudara, dalam hidup menggereja pun, hidup beriman pun, itu bukan tidak mungkin bahwa sudah juga disusupui oleh semangat yang kurang lebih sama, semangat serba megah, serba canggih, serba cepat, kejar target dan sebagainya. Kalau misa maunya yang paket singkat, paket hemat waktu, itu juga ada. Kalau bisa cepat, mengapa harus berlama-lama? Akibatnya apa saudara-saudara? Orang menjadi kurang sabar. Orang menjadi kurang menghargai yang namanya kerja keras. Kurang menghargai atau kurang berjuang dari bawah. Proses yang panjang menjadi, yang butuh kesabaran menjadi seringkali dihindari. Bapak Ibu saudari-saudara, pendengar setia
Renungan Mutiara Pagi yang terkasih, hari ini kita mendengar Yesus mengumpamakan kerajaan Allah yang akbar, yang besar itu, yang merupakan pokok pewartaannya ketika dia hadir di dunia, dengan benih atau dengan biji sesawi. Benih dan biji sesawi itu ditampilkan. Kerajaan Allah itu seperti benih, seperti biji sesawi, kata Yesus. Kita tidak tahu bagaimana tumbuhnya benih itu, tahu-tahu sudah tumbuh. Tahu-tahu sudah bertunas, kemudian menjadi besar, lalu berbuah. Kerajaan Allah seperti biji sesawi yang sangat kecil, tetapi setelah bertumbuh menjadi besar, burung-burung pun dapat bersarang. Dia memberikan manfaat, faedah, dan sebagainya. Saudari-saudara, iman kita kepada Tuhan itu juga pastinya kita andaikan sebagai awalnya begitu kecil, seperti biji sesawi. Mulanya kita mengenal Tuhan, atau baru belajar mengenal Tuhan, baru berkenalan dengan Dia, entah dengan macam-macam cara dan momen atau kesempatan, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui orang tua, para katekis, guru agama kita, melalui para imam, biarawan-biarawati kita barangkali. Tapi dalam perjalanan hidup, dalam perjalanan waktu, kemudian iman kita tumbuhkan, kita kembangkan. Di dalam perjalanannya, maka pelan-pelan iman itu lalu menjadi semakin dewasa, semakin matang, dan semakin berbuah tentu saja. Hubungan kita dengan Tuhan juga kadang-kadang awalnya belum begitu jelas. Bila terus dipupuk, ditumbuhkan, dirawat, sehingga berkembang, percayalah suatu saat nanti dia tahu-tahu sudah menjadi hubungan yang sangat kuat dengan Tuhan. Memiliki iman yang kokoh, matang. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, maka yang penting di dalam proses perkembangan iman seperti itu adalah bahwa kita memupuknya. Seperti biji sesawi itu, supaya dia bertumbuh baik, kemudian dia berkembang, lalu menghasilkan buah-buah yang baik pula. Bagaimana persisnya pertumbuhan iman kita itu, kadang-kadang tidak kita ketahui dengan pasti. Tetapi jelas ada daya tumbuh kuat yang terjadi. Seperti orang kalau mengikuti katakanlah latihan bela diri, saudari-saudara, awalnya dia mungkin hanya disuruh katakanlah latihan memukul batu, hanya sebagai contoh. Kadang terasa sangat membosankan disuruh latihan yang itu saja, karena kita tidak sabaran, maunya cepat menjadi pesilat yang hebat, kungfu yang hebat dan sebagainya. Sangat membosankan. Tetapi bila kita bertekun dalam latihan-latihan yang terasa biasa dan membosankan itu, bayangkan lama-kelamaan setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kita lalu sudah menguasai banyak jurus. Ilmu bertambah, kemampuan berkembang. Itu seringkali tanpa kita sadari. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, dalam hidup beriman, hidup rohani, rasanya juga begitu. Ketekunan untuk memupuk hubungan kita dengan Tuhan dari hari ke hari itu adalah penting, sangat penting. Untuk kehidupan iman kita, kalau ini diabaikan, tentu benih-benih iman yang bertumbuh itu akan layu, mudah dipatahkan, mudah dipengaruhi oleh sesuatu yang lain dari sekitar kita, mudah goyah, mudah kehilangan
orientasi. Tapi kalau kita setia tiap hari memupuk iman itu dengan doa yang rutin, membaca merenungkan firman, dengan tradisi-tradisi Katolik seperti doa rosario, seperti meditasi, seperti persekutuan doa, katekese dan sebagainya, saudari-saudara. Seringkali tanpa kita sadari ternyata iman kita bertumbuh. Kita diteguhkan, kita dikuatkan. Kita lebih mampu menghadapi macam-macam pergumulan hidup. Kita lebih kuat menghadapi penderitaan. Kita lebih mampu lagi menjaga energi iman itu sehingga sungguh mengarahkan hidup kita kepada yang kita imani. Dia menghasilkan buah-buah yang baik, yang hebat. Maka saudari-saudara, memang perlu bahwa kita menumbuhkan iman kita itu dari yang bukan apa-apa, kecil, sederhana. Tapi kalau dipupuk, ditumbuhkan, dia akan bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah-buah iman yang baik. Kita perlu tentu tidak mengabaikan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana sebagai orang Katolik, seperti tradisi-tradisi yang biasa untuk keluarga Katolik, yang biasa untuk orang Katolik. Kebiasaan doa pribadi, kebiasaan doa dalam keluarga, kebiasaan mengawali, mengakhiri, bekerja atau beraktivitas, berkegiatan dengan doa. Itu adalah pupuk terbaik untuk iman kita. Iman kita akan bertumbuh, berkembang, dan berbuah kalau kita menghidupinya, menyuburkannya, memupuknya dengan hal-hal yang kecil dan sederhana. Percayalah, hasilnya akan menjadi luar biasa. Selamat beraktivitas bersama keluarga. Jangan lupa bahagia. Salam 52. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa meneguhkan iman kami dengan firman-Mu, dengan segala perumpamaan, dengan segala cara yang Engkau anggap baik untuk membuat kami mengerti firman-Mu. Semoga iman yang telah bertumbuh dalam hati kami setia memupuknya, kami setia merawatnya dengan kebiasaan-kebiasaan yang sederhana dan kecil, seperti kebiasaan doa yang rutin, membaca kitab suci, mendengarkan renungan-renungan, khotbah-khotbah, pewartaan kabar baik, melalui katekese, melalui ekaristi, melalui doa-doa bersama, dalam persekutuan doa, dalam rosario, dan dalam kegiatan-kegiatan rohani lain yang membuat iman kami itu semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan berbuah di dalam hidup kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, agar kami terus menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang membawa manfaat, faedah bagi sesama, buah-buah yang memuliakan nama-Mu yang kudus. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.